Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya melayani di pedalaman Amnuban Timur. Ada satu waktu pemberkatan nikah. Waktu pengembelaan saya kasih tahu calon mempelai itu calon mempelai sama-sama dengan keluarga, orang tua, saksi. Saya kasih tahu dorang, kamu punya tugas adalah bawa sebanyak mungkin keluarga untuk besok datang ikut ibadah pemberkatan nikah. Itu baik, itu tanda mereka mendukung kamu. Besok pas ibadah peneguhan pemberkatan banyak juga yang datang. Kebiasaan kami di kampung adalah setelah pemberkatan itu nanti pendeta, penatua diaken antar ini pasangan nikah ke rumah. Sampai di rumah saya agak kaget karena orang di rumah lebih banyak dari yang pergi gereja. Kami di kampung itu tidak ada nasihat-nasihat dari pemerintah atau apa. Cukup pas sampai di sana doa, atau sebelum doa pendeta omong sedikit terus selesai. Ketika semua duduk saya bilang begini, saya lihat kebanyakan keluarga ini tidak mendukung ini anak-anak dorang nikah ini. Kenapa begitu? Karena justru yang lebih banyak itu ada di rumah dan bukan ada di gereja. Kalau hanya untuk makan saya kira masing-masing di kita punya rumah bisa. Tapi karena ini dua anak mau nikah ini, makanya kita datang di sini. Jadi saya lihat ini keluarga besar ini tidak dukung ini anak. Terus ada orang tua satu sedikit mabuk, dia bilang begini, kan ada Maria, ada Marta toh, supaya bapak don datang, nah kami kayak bisa makan sama-sama. Terus saya bilang, ya itu kalimat betul. Dan supaya menegaskan bapak pun kalimat itu, saya omong habis, yang saya omong ini doa habis saya pulang. Supaya yang Marta lanjutkan, yang Maria pulang. Saya berbicara habis, berdoa, pas habis saya bilang baik Bapak Ibu semua, Shalom, saya pulang. Sejumlah majelis ikut saya pulang. Dorang pi ikut saya, Bapak. Saya bilang tidak, kalau saya suruh saya pulang baru saya kembali. Dan bilang, akal saya itu. Biar saya pulang betul. Dong marah sama itu orang tua. Ya itu kisah itu mengantar kita untuk memahami begini saudara. Seringkali memang itu jadi alasan soal Maria dan Marta. Omong kalau Marta itu berarti dia pasti hanya di belakang. Kami ibadah di muka, dia pasti akan di belakang. Di sini ada yang biasa jadi ketua dapur kok. Ada kok. Itu ibu ada di sini. Nah itu dia sudah itu. Kita ibadah dulu di belakang. Atau pas mau masuk doa syafaat itu dong super gegas ke belakang. Gitu ya. Tapi walaupun pengantar khotbah ini mengatakan begitu, saya mau kasih tahu di awal tentang khotbah ini bahwa satu, ini di awal saya ingin mengatakan bahwa jauhkan dulu dari pikiran kita untuk memilih kita mau seperti Maria atau Marta. Jauhkan itu. Kan saya tidak lagi mengarahkan kita untuk memilih saudara harus jadi Maria atau jadi Marta. Tidak. Atau yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa karakter dari Marta yang lebih aktif, yang lebih polos, yang apa adanya untuk menyampaikan apa yang ada dalam perasaannya, termasuk ketika nanti kalau saudara baca kisah tentang Lazarus mati, Marta pergi dan mengatakan, Tuhan kalau engkau ada pasti saudara kami tidak begini. Dan karakter Maria yang lebih pendiam, yang lebih teduh, diam-diam, itu tidak usah dipertentangkan, tidak usah. Namanya karakter itu mesti beda-beda. Saya tanya kita dulu, di Nekolan ini ada yang cerewet kok? Ibu-ibu kok, bapak-bapak? Oh ibu-ibu dia ada di sini. Pakai baju warna hijau. Di sini juga ada yang pendiam. Ada kok yang pendiam. Tidak usah dipertentangkan toh.
Namanya karakter itu satu hal yang tidak usah dipertentangkan. Kalau ada yang cerewet, ada yang pendiam, ya biasa saja. Tidak usah kita bahas. Coba 1 bulan dari sini dikasih dia pu suami, dia mama so mama sama kayak ibu di sebelah. Itu kita bisa baku bunuh itu nanti kalau begitu. Jadi tidak usah dipertentangkan yang persoalan. Kenapa saudara-saudara pembacaan tentang Maria dan Marta ini kita hafal dan kita dengar dengan baik. Banyak khotbah tentang bagian ini. Hari ini saudara-saudara dalam konteks kita digemit bulan pendidikan dengan tema pentingnya pengajaran. Saya ajak kita untuk merenungkan 1-2 catatan yang menarik ini. Pertama, saudara, Tuhan Yesus itu sementara dalam perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu dia singgah di satu kampung yang namanya Betania. Pergi ke Yerusalem itu dalam sebuah kesadaran yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk murid-murid yang ada dekat-dekat dengan dia, termasuk juga Maria dan Marta, bahwa Yesus sementara menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan dan akan mati di sana. Yesus sementara perjalanan menuju ke tempat di mana dia tahu dia akan disiksa dan dibunuh mati di sana. Saya mau tanya saudara, renungkanlah sedikit. Kalau saudara sementara berjalan menuju satu tempat untuk sebuah penghukuman bagi saudara, menjalani hukuman, apakah perasaan saudara? Coba saudara renungkan. Sukakah saudara akan pesta pora? Mungkin saudara akan menjadi orang yang sangat-sangat diam dalam perjalanan itu. Saudara butuh sedikit ketenangan, butuh sedikit kesiapan psikologi hati untuk bisa ada di dalam persoalan itu. Atau saudara-saudara, Lazarus akan mati beberapa saat ke depan. Lazarus itu saudara dari Maria dan Marta. Yesus tahu itu, tapi Maria dan Marta tidak tahu itu. Yesus lagi singgah di sini, di rumah mereka yang 1-2 waktu ke depan akan mengalami sebuah kesusahan. Yesus duduk di situ. Maria duduk di kaki Yesus dan Marta sibuk melayani. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan Marta? Tuhan Yesus marahkah? Di bagian yang kedua mari kita taruh perhatian kita kepada Marta yang sibuk melayani itu. Apakah Tuhan Yesus marah kepada pelayanan yang sementara dilakukan oleh Marta? Jawabannya tidak. Saudara periksa baik-baik teks itu. Teguran Yesus kepada Marta diarahkan saudara-saudara kepada kekhawatirannya. Teguran itu diarahkan kepada kekhawatiran dari Marta. Yesus sementara tahu satu hal yang akan terjadi di ini rumah, tapi Marta lagi khawatir untuk 1-2 hal. Kenapa dia khawatir, saudara? Saya mau kasih tahu saudara bahwa Marta juga seperti Maria. Mereka sayang dan mengasihi Tuhan Yesus, tapi mereka juga menghormati Tuhan Yesus. Ada satu orang yang kita kasihi, ada satu orang yang kita hormati, dia singgah di kita punya rumah, saudara. Dalam karakter yang berbeda dari orang-orang yang di rumah, kita akan memperlakukan orang yang kita kasihi itu dengan cara yang berbeda. Satu orang yang sangat terhormat ini dan dikasihi dia datang, yang satu dalam kasih dia duduk, dia kepingin lihat-lihat saja, dia kepingin dengar-dengar saja. Yang satu bilang, kapan lagi Bapak singgah di sini biar saya jamu dengan baik. Kan tidak salah juga. Atau salah? Siapakah di antara kita yang berani ada satu orang yang terhormat datang kita ke rumah bilang, Bapak telah terhormat, saya datang nih biar kita duduk lihat saya, biar kita duduk sama-sama.
Kita cuma sibuk-sibuk sedikit, kepingin untuk ada sesuatu yang buat. Apakah Yesus tidak suka kepada jamuan makan? Suka. Toh nanti kalau saudara baca kisah selanjutnya dari kebangkitan Lazarus, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 7, saudara lihat Yesus dijamu makan oleh mereka. Yesus mau. Saudara-saudara, ini kemudian menjadi sangat penting bagi kita sekalian, saudara, karena apa? Ketika sebuah kekhawatiran itu, orang menjadi sibuk untuk melakukan sesuatu, Yesus memperingatkan dia supaya hati-hati. Marta, Marta, engkau khawatir dan melakukan banyak perkara. Karena khawatir itu membuat engkau melakukan perkara-perkara ini. Ini Tuhan Yesus tidak datang sendiri ini. Dia ada datang dengan sejumlah orang, paling tidak ada 12 murid di situ. Belum lagi tetangga yang dengar kau akan datang dekat-dekat sedikit. Saya tidak tahu bahwa waktu itu kira-kira Tuhan Yesus ada kasih tahu orang atau tiba-tiba singgah. Wajar bagi seseorang untuk dipikir, aduh ini mau kasih makan apa dan lain sebagainya. Tapi Yesus kasih ingat, makan apa adanya itu sudah cukup. Tidak usah terlalu khawatir untuk sesuatu yang terlalu luar biasa bagi saya, karena ada hal yang lebih penting dari itu. Saudara-saudara, seberapa pengaruhnya kekhawatiran? Saya berkhotbah tentang kekhawatiran dan saya kasih tahu saudara bahwa satu, kekhawatiran itu bisa buat kita lupa janji Tuhan. Orang khawatir itu sangat-sangat bisa lupa janji Tuhan. Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Benar itu janji Tuhan kok. Saudara percaya akan janji itu? Saudara lihat kalau orang khawatir, 10.000 per puluhan berapa? Pasti kasih toh. 1.000 Tuhan kasih naik 100.000 per puluhan, masih kasih? Kasih, gua hanya 10.000 kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan, masih kasih? Kasih, gua hanya 1 lembar, bila perlu pegang di ujung pakai batok le. Sekarang Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan berapa? Berapa? 1 juta, masih kasih? Masih kasih. Kenapa saudara mulai beda pendapat? Saudara lihat ketika kita mulai khawatir, janji Tuhan kita ragu. Kita angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, kita lihat dia ulang-ulang begini. Tidak lama kita bilang, Tuhan juga mengerti. Pernah dengar itu kalimat kok? Atau sendiri omong? Jadi Tuhan kasih ingat, hati-hati dengan khawatir. Di sini ada yang khawatir kok. Tidak usah omong. Saya lihat ini banyak yang muka khawatir. Kekhawatiran itu bisa buat kita lupa akan janji Tuhan. Kekhawatiran juga bisa membuat kita tipu. Berusaha untuk menutupi sesuatu supaya orang tidak. Kenapa orang tipu coba? Orang tipu itu untuk 1, cari keuntungan, 2, mengamankan dia pun diri. Tak kuju kodon tahu. Mam tua cerewet lah begitu baru dia, aduh. Kekhawatiran begitu. Kekhawatiran juga bisa membuat kita hidup menurut apa yang dipikirkan oleh orang lain, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Orang khawatir Tuhan. Dia sebenarnya tidak bisa bikin pesta, tapi tetangga semua sudah bikin pesta, sini sudah pesta, itu sudah pesta, dia kena undang semua. Dia juga pikiran. Akhirnya dia juga paksa diri bikin pesta, utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang, baru dia sembunyi di sebelah.
Di Nekolan juga ada begitu kok. Ada. Hai. Faham apa? Wah itu jauh, itu bahaya. Kekhawatiran itu berbahaya dan Tuhan kasih tahu hati-hati. Hati-hati. Saudara, lantas kemudian disebutkan dalam pembacaan tadi ada pengaduan Marta kepada Maria perihal, Tuhan, saya sibuk melayani kok, kenapa Maria hanya duduk saja di situ? Tidak usah kasih salah ini orang. Kalimat ini sementara memberi sebuah kesan yang baik sesungguhnya, bahwa kalau ada tamu datang dan tuan rumah yang menjamu itu orang, dia berani menyampaikan sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh tamu. Masa mau kas makan orang, nah kita dua baku omong di sini. Ini hanya mungkin terjadi kalau relasi mereka sangat kuat. Dorang kenal Tuhan Yesus, Tuhan kenal dorang, sehingga bagi dia tidak ada masalah kalau dia ingin sampaikan itu. Tetapi juga saudara-saudara, kemungkinan besar ini sebagai sebuah bagian di mana ini tanda kedekatan. Orang kalau dia dekat dengan seseorang, atau karena dia mengasihi seseorang, dia ingin menyampaikan sesuatu, dia dengan polos ingin sampaikan itu. Kadang-kadang kita buat sesuatu kasih seseorang, kita kepingin dia tahu, bahkan dia tahu di awal. Tidak semua orang punya dada cukup kuat untuk tahan sesuatu yang dia mau kasih di orang. Misalnya ada yang ulang tahun besok, terus dia tanya kita, besok kasih peta apa? Kita tidak tahan untuk tidak saya tidak kasih, tidak. Kita akan kasih keluar seperti bilang, ada sah apa? Nanti besok. Marta datang mau kasih tahu, ada makanan ini. Mau ini nona dia duduk saat di sini, dia kasih tahu. Dia mau supaya Tuhan tahu bahwa dia tidak duduk di situ, kan dia ada lagi menyiapkan sesuatu. Sedikit lagi Tuhan akan dapat makanan yang enak-enak. Kan enak juga toh. Kan saudara kan suka promosi sesuatu, coba nanti. Kira-kira begitu. Ada orang yang dia lebih kelas lain dari itu. Dia bukan kasih tahu karena tanda kedekatan, tapi dia juga makan puji. Itu orang dong itu kerja konsultasi. Ada satu orang di dunia ini yang dia pun konsultasi itu bikin kacau kita pun otak. Kalau orang masih sedikit dia kurang konsultasi. Kalau dia lihat tamu-tamu undangan mulai banyak bertakuji, dia mulai lari. Dia lari ke dia duduk sedikit lari. Itu ke apa kok? Ke karmana kok? Di Nekolan sini juga ada kok. Yang kita semua dia padahal bisik barang yang tidak penting. Tapi Marta tidak melakukan yang begitu. Marta mau kasih tahu Tuhan, sedikit lagi Tuhan akan makan yang baik. Oke, mari kita mengerucut kepada tema kita hari ini, saudara. Pentingnya pengajaran. Kisah ini lebih baik dipahami sebagai sebuah kisah di mana Tuhan Yesus ingin supaya apa yang dipertontonkan oleh Maria dan apa yang dipertontonkan oleh Marta itu disatukan saja. Apa maksudnya? Pesan yang paling utama disampaikan begini, janganlah engkau melakukan tanpa sebuah pengetahuan. Duduk dengar baik-baik dulu, supaya dengar baik-baik itu engkau pergi melakukan dengan baik. Tetapi juga janganlah engkau hanya berpengetahuan tetapi tidak melakukan apa-apa. Jangan. Jadi mari kita gabung ini dua. Makanya di awal saya bilang tidak usah dulu kita memilih
untuk menjadi Maria atau Marta. Dalam konteks pengajaran ini saya sampaikan, kalau saudara ingin melakukan sesuatu, pastikan bahwa saudara tahu dengan pasti untuk sesuatu. Dengar dulu, belajar dulu dengan baik, tahu dulu dengan baik, baru melakukan. Atau sebaliknya, kalau engkau tahu tentang sesuatu, lakukanlah. Jadi jangan sekedar menjadi ilmu biasa, dia akan menjadi mati. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita buka tempat untuk gunting rambut, padahal kita tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar gunting rambut. Saudara bisa bayangkan. Jadi tahu dengan baik, mendengar dulu dengan baik seperti Maria, dan kerjakanlah seperti Marta. Atau sebaliknya, kalau engkau sudah punya pengetahuan yang baik, lakukanlah. Ada orang sarjana pertanian tapi tidak ada tomat satu di dia pun samping rumah, tapi dia sarjana pertanian. Ada yang sarjana peternakan tapi kas kawin babi tidak bisa. Ini berarti tahu tapi tidak bisa melakukan. Ada yang sarjana olahraga terus kita bilang, ama, yuk corol, cokoprol, ama salto, terus jadi apa artinya ada ilmu pengetahuan tapi kita tidak pakai? Atau sebaliknya. Jadi dalam rangka ini saya ingin mengatakan, tahu dan kerjakan. Dan kalau mau kerjakan sesuatu, ya pastikan bahwa kita tahu.